mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita mulai belajar dan jangan lupa tetap semangat ya. Soli dan Soliha, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks persuasif. Dengan kompetensi dasarnya adalah menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, atau aspek lisan lainnya. Adapun indikator untuk pembelajaran hari ini adalah menuliskan teks persuasif dengan tujuan siswa dapat menuliskan teks persuasif dengan memperhatikan struktur dari teks persuasif beserta kaidah kebahasaannya. Anak-anakku sekalian, berikut akan kita jelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks persuasif. Ada apa saja itu? Silakan disimak baik-baik ya. Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Kita harus menentukan tema yang akan kita angkat untuk teks persuasif yang akan kita tuliskan. Sebenarnya, tema atau topik banyak sekali yang bisa kita bahas dalam teks persuasif, seperti kasus narkoba, rokok, serta kebiasaan sehari-hari. Topik pembicaraan biasanya terlingkup dalam satu teks. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Secara umum, teks persuasif memiliki tujuan utama, yaitu untuk meyakinkan si pembacanya. Hal ini terlalu luas sehingga tujuan bacaan perlu didetailkan, perlu dikerucutkan lagi sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Kita harus menyusun data berupa pendapat, fakta, dan rumusan ajakannya sesuai dengan struktur dari teks persuasif. Ada yang masih ingat strukturnya ada apa saja? Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Data bisa berupa pendapat, argumen, dan fakta. Dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut. Ada yang masih ingat struktur teks persuasif ada apa saja? Diulangi lagi ya. Ada tesis atau pengenalan isu, ada argumentasi atau rangkaian argumen, dan ada kesimpulan. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Tujuan membuat kerangka karangan adalah agar paragraf lebih sistematis dan logis atau masuk akal. Kerangka paragraf untuk teks persuasif terdiri atas sebab, akibat. Paragraf bagian sebab berada di awal, yang kemudian diikuti oleh bagian akibat. Jadi ada sebab, ada akibatnya ya. Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka karangan ya. Setelah kalian membuat kerangka karangan, silakan dikembangkan. Nah, ini merupakan langkah terakhir dalam menulis teks persuasif. Selalu diingat ya, saat menulis paragraf persuasi, kalian harus memiliki diksi dan gaya bahasa yang benar. Selain itu, penulisan harus bersifat rasional dan logis atau masuk akal. Bukan hanya itu saja, penulisan paragraf persuasif harus bisa meyakinkan para pembacanya atau membujuk para pembacanya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah menentukan judul. Jika kerangka karangan sudah siap, sudah oke, sudah selesai, silahkan tentukan judul yang sesuai dengan isi karangan teks persuasif yang telah kamu buat. Nah, Soli dan Soliha semuanya sudah jelas ya. Ada apa saja langkah-langkahnya ya. Nanti jika kalian lupa, kalian boleh mengulang kembali video materi hari ini. Silahkan diingat kembali. Dan dibuka lagi contoh teks persuasifnya yang ada pada buku paket kalian masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi guru masing-masing ya, Ustadz dan Ustazanya. Baik, Soli dan Soliha,
Cukup sekian pembahasan materi hari ini mengenai langkah-langkah dalam menulis teks persuasif ya. Sekali lagi ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih bingung, boleh bertanya kepada ustadz dan ustazahnya masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.